Shalom, berjumpa kembali di ibadah kita pagi ini. Kita akan memulai ibadah ini. Kita angkat lagu pujian Ku Kan Bangkit. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah memulai kebaktian kami, biarlah Engkau memberkati kebaktian ini hingga pada akhir. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dan kami boleh diberkati lewat puji-pujian dan bahkan lewat firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu, baik kita akan melanjutkan ibadah pujian kita yang kedua, kasih pasti lemah lembut. Kasih
yang berjudul Bagaikan Bejana. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Berikan roh pengertian kepada kami. Amin. Shalom. Bagi anak-anak SMP Metodis 10 Belawan, salam sehat, salam kasih bagi anak-anakku. Anak-anakku, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-12. Ayat ini begitu panjang, maka tugas kalian di rumah baca ayat ini dari ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-12 dengan audio, nanti kirimkan kepada guru agamamu. Hari ini yang akan saya bacakan hanya pada ayat yang ke-9 saja. Mari bersama-sama mendengarkan dan menyimaknya dengan baik. Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tema firman Tuhan hari ini adalah menjaga lidah. Nah, anak-anak SMP Metodis 10 Belawan, perkataan kita itu sangat berkuasa. Perkataan kita memiliki kuasa. Dengan perkataan itu bisa mengakibatkan seseorang memiliki hati yang gembira, tetapi bisa juga memiliki hati yang bersedih.
Melalui perkataan bisa membuat orang lain tertawa, tetapi juga bisa membuat orang lain menangis. Melalui perkataan bisa membuat orang lain memiliki keberanian, tetapi bisa juga membuat rasa takut. Melalui perkataan bisa membuat seseorang berkeinginan untuk maju, tetapi bisa juga membuat seseorang menjadi mundur. Melalui perkataan bisa membuat seseorang menjadi kuat, tetapi perkataan bisa juga membuat orang lemah. Begitu besarnya dampak daripada perkataan itu. Bahkan itu bisa berbahaya bagi orang lain, tetapi bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Perkataan kita atau lidah kita ini bisa mengakibatkan bahaya besar, tapi bisa mengakibatkan berkat bagi orang lain. Itu sebabnya anak-anakku, mari kita mempergunakan dengan tepat perkataan atau lidah kita dengan baik. Itulah yang dijelaskan oleh Yakobus di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-12 tadi. Dia menjelaskan begitu pentingnya kita untuk menjaga lidah kita dengan sebaik-baiknya. Begitu pentingnya kita menjaga lidah kita dengan sebaik-baiknya. Karena lidah ini berbisa dan berbahaya. Anak-anakku yang kukasihi, dosa yang paling banyak bisa terjadi karena perkataan atau lidah kita. Selama mata masih belum terpejam, selama mata masih terbuka, selama kita berada di lingkungan orang-orang, maka kita tidak bisa terlepas dari yang namanya berkata-kata. Begitu banyaknya perkataan yang kita keluarkan setiap hari. Kita bisa membayangkan begitu banyaknya dosa yang kita lakukan ketika kita tidak berkata dengan tepat. Nah, anak-anak, sebelum masa COVID-19, sebelum masa daring dan luring, ketika pembelajaran dilaksanakan di sekolah, ada banyak berita yang kita dengarkan di media sosial. Anak-anak bunuh diri, anak sekolah bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya. Ada berita juga yang mengatakan anak sekolah tidak mau lagi sekolah karena hatinya tersakiti oleh perkataan temannya. Saya sendiri sulit mendengarkan itu ketika masa sekolah. Dan juga masa sekarang sebelum COVID. Tidak jarang saya mendengarkan anak-anak sekolah mengeluarkan kata-kata anjing, binatang kepada temannya. Mengejek, menghina, yang mematahkan semangat temannya. Di kasus yang lain, ada juga tetangga bacok-bacokan, bunuh-bunuhan oleh karena perkataan yang tidak dijaga, yang menyakiti hati tetangganya. Dan di tengah-tengah keluarga, orang tua sering tersakiti oleh perkataan anak. Dan anak juga sering tersakiti oleh perkataan orang tua. Suami istri bisa cerai karena tidak bisa menjaga perkataan. Hubungan kakak adik bisa renggang, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak cakapan, musuhan, sampai meninggal, sampai mengakhiri hidup. Oleh karena hatinya tersakiti dengan perkataan yang dia dengarkan dari saudaranya. Tentu hal ini jangan sampai terjadi
kepada anak-anakku yang ada di Metodis 10, secara khusus SMP Metodis 10. Jangan sampai itu kita alami. Sejak dini kita harus membiasakan diri kita untuk menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Karena kebiasaan kita itu akan terus-menerus terjadi sampai kita tua nantinya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar kita dapat menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita dengan baik? Anak-anak, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah minta hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Kepala Sekolah Pendeta Haris telah menyampaikan firman Tuhan ini, dan melalui seorang tokoh yang bernama Salomo kita belajar. Kita meminta hikmat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita. Berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan agar kita dapat berkata-kata dengan baik. Yang kedua adalah pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang baik. Simpan firman Tuhan, hal-hal yang baik di dalam pikiranmu serta di dalam hatimu. Tuhan Yesus berkata, apa yang terucap dari mulutmu adalah meluap dari hatimu. Maka ketika hal-hal yang kotor yang ada di dalam pikiran kita, hal-hal yang kotor di dalam hati kita, maka itulah yang akan terucap dari mulut kita. Akan tetapi, ketika hal yang baik, ketika firman Allah yang tinggal di dalam pikiranmu dan hatimu, maka itulah yang akan meluap dari mulut kita. Pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah ingat bahwa Tuhan menciptakan seluruh anggota kita. Anggota tubuh kita ini adalah untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Anak-anak, secara khusus dikatakan tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Tubuhmu diciptakan Tuhan adalah untuk mempermuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Pergunakan lidah dan perkataanmu untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Apakah ketika kita menyakiti hati teman kita, ketika kita menyakiti teman kita, ketika kita mengejek teman kita, ketika kita membuat menangis orang tua kita, ketika kita membuat menangis saudara kita, abang kita, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Justru itu adalah menyakiti hati Tuhan, menghina Tuhan. Nah, anak-anak, pergunakan mulutmu memuji Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen setiap kali beribadah, mengapa selalu bernyanyi? Karena kita mau memuji Tuhan dengan mulut kita. Kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kita. Yang keempat, bagaimana menjaga lidah kita atau perkataan kita adalah pikirkanlah perasaan orang lain. Sebelum kita berkata-kata, hendaklah kita memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Bagaimana dampak daripada perkataan itu. Contoh juga, belajar hari ini. Karena banyak kekurangan yang saya miliki. Saya harus belajar. Anak-anak juga harus belajar. Pikirkan apakah orang tuamu tersakiti ketika engkau berkata-kata. Pikirkan apakah abangmu, adikmu, saudaramu tersakiti ketika engkau berkata-kata. Ketika engkau sudah terbiasa di tengah-tengah keluargamu
Maka ketika engkau keluar dari rumahmu, ketika proses daring, luring dihilangkan dan kembali belajar di sekolah, maka kebiasaan itulah yang akan kamu terapkan di sekolah. Sehingga tidak akan terjadi orang yang bunuh diri karena dibully oleh temannya. Tidak akan terjadi orang yang ingin mundur sekolah karena dibully temannya. Di masa COVID-19 ini merupakan sebuah kesempatan bagi anak-anakku untuk membenahi diri. Selama ini sudah terlalu nakal, boleh dikatakan anak-anak sekolahan. Terlalu gampang menyakiti orang lain lewat perkataan. Tetapi masa COVID ini mari membenahi diri kita, karena kita berada di tengah-tengah keluarga, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Mari kita biasakan sekarang, sehingga nanti ketika masa COVID berlalu, kehidupan kita menjadi berkat untuk teman-teman kita. Amin, anak-anakku. Biarlah kita boleh menjaga lidah kita, perkataan kita dengan tepat. Hidupmu menjadi berkat, perkataanmu menjadi berkat bagi orang lain. Secara khusus, sekali lagi di masa COVID ini, engkau menjadi berkat untuk orang tua dan saudara-saudaramu. Membiasakan hidup sopan dan santun. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami, kepada anak-anakmu pada hari ini, Tuhan tolong mampukan kami melakukannya. Mulut kami untuk mempermuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Mulut kami boleh kami pergunakan dengan baik, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.